Hai. Kami dari Kelompok 3. Tujuan kami membuat video ini untuk menuntaskan tugas mata kuliah Ekonomi Internasional 1, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Akbar, SPD, ME. Yang dimana isi dari tugas tersebut yaitu menjawab 6 soal dari Bapak dan menjelaskan 2 kurva, yang mana kurva tersebut adalah isokos dan isokuan. Baik, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu perdagangan sederhana untuk pembangunan, promosi ekspor versus substitusi impor. Yang pertama yaitu promosi ekspor. Promosi ekspor adalah strategi perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor suatu negara. Strateginya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengembangan produk, yang kedua pengembangan pasar, yang ketiga pengembangan infrastruktur, yang keempat pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu substitusi impor. Substitusi impor adalah strategi perdagangan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor dengan mengembangkan produksi domestik. Strateginya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengembangan industri, yang kedua pengembangan teknologi, yang ketiga pengembangan sumber daya alam, yang keempat pengembangan kebijakan. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu apa efek perdagangan bebas terhadap kesejahteraan. Perdagangan bebas terhadap kesejahteraan memiliki efek berbeda-beda tergantung dari konteks dan kondisi ekonomi dari suatu negara. Adapun efek positifnya, yang pertama yaitu peningkatan pendapatan, yang kedua peningkatan kesempatan kerja, yang ketiga peningkatan kualitas hidup, dan yang keempat peningkatan efisiensi. Adapun efek negatifnya, yang pertama pengangguran, yang kedua kerusuhan ekonomi, yang ketiga pengurangan kesejahteraan sosial, dan yang keempat pengurangan lingkungan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa dampak dari kebijakan non-tarif. Kebijakan ini memiliki dampak yang kompleks. Meskipun kebijakan non-tarif ini dapat melindungi industri dalam negeri, meningkatkan kualitas produk, dan dapat mendorong diversifikasi ekonomi, dampak kebijakan ini juga memiliki dampak negatifnya, yaitu efisiensi ekonomi yang rendah, kenaikan harga, dan potensi konflik perdagangan yang perlu juga diperhatikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu Organisasi Perdagangan Internasional. Organisasi Perdagangan Internasional adalah organisasi yang mengatur perdagangan global dan kerjasama antara anggota negara. Perannya yaitu membuat aturan perdagangan internasional, mendorong pembangunan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan global. Adapun contohnya yaitu WTO, Bank Dunia, sama APEX. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih untuk mengatur perdagangan barang dan jasa. Adapun jenis-jenis perjanjian perdagangan internasional, yang pertama yaitu perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Yang kedua, perjanjian multilateral, di mana perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang dibuat lebih dari dua negara. Yang ketiga, perjanjian regional. Perjanjian regional merupakan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam suatu kawasan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-6, yaitu apa saja upaya-upaya dalam gejala ekspor. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk, yang kedua memperkuat branding dan promosi, yang ketiga memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional, yang keempat mempermudah proses domestik dan distribusi, yang kelima mengembangkan sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan bagaimana itu kurva isokuan. Nah, sebelumnya istilah isokuan ini berasal dari bahasa Yunani, di mana iso artinya sama dan kuan artinya kuantitas. Jadi, secara keseluruhan, isokuan adalah kuantitas yang sama dalam produksi. Nah, selanjutnya kurva isokuan.
Kurva isokuan adalah representasi grafis yang menggambarkan garis lengkung yang menghubungkan kombinasi input yang berbeda seperti modal dan tenaga kerja, namun tetap menghasilkan jumlah output yang sama. Nah, fungsi dari kurva isokuan ini sendiri yaitu untuk menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk mencapai tingkat output tertentu dengan biaya minimum. Nah, selanjutnya di sini sudah ada kurva isokuan yang saya gambar dengan jumlah output 100 unit, dan di sini sudah ada kombinasi pertama yaitu dengan 7 tenaga kerja dan 7 modal. Nah, untuk kombinasi kedua, jika perusahaan ingin menaikkan tenaga kerjanya menjadi 10, maka perusahaan harus menurunkan modalnya menjadi 4 agar tetap menghasilkan jumlah output 100 unit. Nah, kombinasi ketiga, jika perusahaan ingin menaikkan modalnya menjadi 11, maka perusahaan harus menurunkan tenaga kerjanya menjadi 5 agar tetap menghasilkan jumlah output 100 unit. Bagaimana jika ada pertanyaan? Bagaimana kalau perusahaan ingin menaikkan tenaga kerjanya namun tidak ingin menurunkan modalnya? Contohnya seperti perusahaan ingin menaikkan tenaga kerjanya menjadi 10, namun perusahaan tidak ingin menurunkan modalnya menjadi 4, alias dia tetap di angka 7. Maka akan membentuk garis kurva seperti ini. Nah, titik ini sudah tidak efisien untuk menghasilkan jumlah output 100 unit dan sudah keluar dari konsep kurva isokuan itu sendiri. Nah, maka perusahaan harus menaikkan jumlah outputnya dan membuat garis kurva isokuan yang baru. Contohnya, perusahaan menaikkan jumlah outputnya menjadi 200 unit. Nah, jika hal ini terjadi, maka kombinasi yang telah kita buat tadi itu sudah tidak efisien untuk menghasilkan jumlah output 200 unit tadi. Maka perusahaan harus membuat kombinasi input baru yang efisien dan sesuai untuk menghasilkan jumlah output 200 unit tadi. Sekian penjelasan kurva isokuan dari saya. Baik, saya akan menjelaskan kurva isokuan atau garis biaya sama. Adalah garis yang menunjukkan dua kombinasi input atau lebih, misalnya tenaga kerja dan mesin yang dapat dibeli oleh produsen dengan biaya yang sama. Misalnya ada sebuah produsen yang akan menghasilkan unit X dengan biaya sebesar 800.000. Dengan upah tenaga kerja sebesar 20.000. Dengan biaya modal per unit sebesar 20.000. Maka, kita dapat menghasilkan berbagai kombinasi faktor produksi dengan biaya sebesar 800.000. Nah, kita akan menggambarkannya dalam kurva isokuan, di mana jika produsen membeli mesin sebanyak 40, maka produsen membeli tenaga kerja 0. Jika produsen membeli 30 mesin, maka produsen dapat membeli 10 tenaga kerja. Jika produsen membeli 20 mesin, maka produsen dapat membeli 20 tenaga kerja. Dan jika produsen membeli 10 mesin, maka produsen dapat membeli 30 tenaga kerja. Dari garis kurva, titik-titik ini menunjukkan kombinasi antara mesin dan tenaga kerja dengan biaya atau anggaran yang sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurva isokuan adalah kurva garis anggaran. Sekian dari penjelasan kurva isokuan dari saya. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan Terima kasih. Jangan lupa di like ya. Subscribe.